Selamat sore. Kembali lagi di kelas kimia bareng Miss Dian. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik? Oke, baik. Terus senang dengarnya. Ya, sudah siap memulai pembelajaran ya? Hari ini kita akan belajar persamaan reaksi. Ya, tapi sebelum memulai pembelajaran, Miss ada beberapa pertanyaan dulu nih. Oke, oke. Di sini Miss punya pertanyaan. Kalau kamu punya nasi, ada bawang merah, bawang putih, ada telur, kecap, sama minyak goreng, itu kira-kira nanti bakal jadi apa ya? Oke, betul. Jadi nasi goreng. Oke. Nah, ini ya nasi goreng. Tadi bahan-bahannya sudah kita sebutkan. Ada telur, ada nasi, ada kecap, ada minyak juga gitu. Oke. Nah, tadi makanan nasi goreng, kalau misalkan kita tulis resepnya, itu bakal jadi kayak gini. Nanti di bagian atas ini ada nama yang sudah jadi kan nasi goreng. Nah, nanti di resepnya itu bakal ada tulisan berapa banyak kuantitasnya, berapa banyak bahan yang diperlukan. Misalnya 2 piring nasi putih, 2 siung bawang merah. Oke, nah kita kembali lagi ke topik kimianya. Jadi kita udah tahu gimana sih cara nulis resep untuk bahan makanan. Sekarang kita kembali ke topik kimia. Gimana sih cara nulis resep untuk suatu senyawa kimia? Misal di sini Miss punya senyawa kimia H2O2. H2O2 atau yang biasa disebut dengan hidrogen peroksida. Nah, gimana sih cara menuliskan resepnya biar kita tahu ini tuh terbuat dari apa sih H2O2 atau ketika direaksikan akan menjadi apa sih H2O2 gitu. Gimana cara kita menuliskan resepnya? Oke, itu pertanyaannya selanjutnya. Oke, jadi inilah cara kita menuliskan resep dalam konteks kimia. Jadi kita menggunakan persamaan reaksi. Oke. Nah, tadi kita lihat untuk senyawa hidrogen peroksida bersama reaksinya adalah ini. Nah, sekarang kamu lihat di sini ada apa saja sih? Di sini ada simbol, ada angka 2 besar, ada angka 2 kecil, terus ada apa ini simbol E, Q, L, G itu maksudnya apa sih? Oke. Nah, di sini Miss jelaskan ya, kalau dalam persamaan reaksi itu ada beberapa komponennya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada rumus molekul. Jadi ini H2O2, H2 dan O2, ini namanya rumus molekul. Rumus molekul atau zatnya. Oke, kemudian ini ada tulisan EQ, ada L, ada G, itu namanya wujud zatnya. Nanti wujud zat itu ada macam-macam. Kalau EQ itu larutan, kalau L itu cair, G itu gas, dan S itu padat. Ini adalah wujud zat. Wujud zatnya nanti ada 4. Gitu. Oke, selanjutnya ada komponen apa lagi? Kita lihat di sini ada ini tanda panah. Ini tuh menunjukkan arah reaksi. Jadi tanda panah ini menunjukkan mana saja produknya dan mana reaktannya. Jadi kalau kamu perhatikan dari tanda panahnya, ini yang di sebelah kiri itu adalah reaktan, namanya produk. Jadi apa sih yang dihasilkan itu namanya produk, gitu. Oke, komponennya apa lagi? Kamu lihat di sini ada angka besar. Nah, di sini ada angka kecil. Kalau angka besar itu namanya koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu angka yang menunjukkan jumlah molekul, menunjukkan jumlah molekul. Jadi misalkan di sini ada 2H2O2, berarti di bahasanya adalah 2 molekul H2O2. Kalau misalkan di depannya 3H2O2, jadi nanti ada 3 molekul H2O2 gitu. Oke, yang besar ini namanya koefisien, angka yang menunjukkan jumlah molekulnya. Nah, kalau yang kecil ini itu namanya indeks. Apa itu indeks? Indeks itu angka yang menunjukkan
jumlah atom. Kalau koefisien kan tadi menunjukkan jumlah molekul. Nah, kalau indeks itu menunjukkan jumlah atom. Misal di sini ada H22, H2O2. Berarti H itu ada dua. Nah, jumlah atom O itu ada dua. Jumlah atom H-nya ada dua, jumlah atom O-nya itu ada dua. Itu indeks. Nah, kalau misalkan di sini ada angka dua di depan, berarti H-nya itu indeksnya ini dikalikan koefisiennya. Berarti hanya totalnya ada 4 atom. Nah, O-nya juga ada 4 atom. Gitu. Itu cara menghitung jumlah atom. Gitu. Jadi indeks ini menunjukkan jumlah atom. Kalau koefisien menunjukkan jumlah molekulnya. Kalau mau jumlah atom seluruhnya, berarti indeks ini dikalikan dengan koefisiennya. Gitu. Itu adalah komponen dari persama reaksi. Nah, dan yang paling penting di persama reaksi, antara reaktan dan produk, antara senyawa di sebelah kiri dan kanan itu harus setara. Setara. Maksudnya gimana sih setara? Jadi, jumlah atom di sebelah kiri itu harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Misal di sini, jumlah atomnya kan 4 ya. Indeksnya 2, koefisiennya 2. Dikalikan kan jumlahnya 4. Hanya 4. Nah, di sebelah kanan, maka jumlah H juga harus 4. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Coba kita hitung di sebelah kanan ada berapa? H ini ada 2, ada 2. Sama ya. Indeks dikali koefisien jadi 4. Jadi, di sebelah kiri 4, di sebelah kanan juga 4. Jadi, itu namanya setara jumlah atom di sebelah kiri sama di sebelah kanan itu sama. Tuh. Itu yang paling penting jadi sama reaksi. Oke, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, ini dia tadi yang maksud harus setara. Jadi, antara antara di kiri dan kanan itu harus sama. Misalkan di sini, contoh yang nggak setara nih. Ini yang nggak setara ya. Nah, di sini hanya dua. Tapi kok di kanannya juga dua. Oke, ini sama. Nah, O-nya di sini di sebelah kiri dua. Tapi kok di sebelah kanan ada tiga. Oke, berarti nggak setara ya. Berarti ini salah. Ini bukan persama reaksi yang benar. Nah, ini adalah persama reaksi yang benar karena jumlah atom di kiri dan kanan itu sama. Oke, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk persama reaksi tadi, intinya harus ada pokok-pokok ini. Intinya reaktan di kiri itu namanya reaktan, di kanan namanya produk. Terus nanti syaratnya harus ada rumus molekulnya, harus ada simbol panel untuk menunjukkan arah reaksinya, kemudian harus ada koefisien reaksi, harus ada simbol di zatnya yang tadi ada G, L, E, Q gitu, ada S3. Nah, terus juga reaksinya harus setara. Artinya jumlah atom di kiri dan kanan itu harus sama. Itu untuk materi kita hari ini untuk persamaan reaksi. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi intinya nanti kalau persamaan reaksi yang nggak mengikuti aturan-aturan ini, berarti itu bisa disebut persamaan reaksi yang belum lengkap. Gitu. Oke, kalau belum lengkap atau belum benar, berarti harus dilengkapi dulu, dibenarkan dulu, biar jadi persamaan reaksi yang benar. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mencukupkan terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan membantu kita untuk mencapai apa yang kita tuju. Demikian mencukupkan. Terima kasih. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.